Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bagus Saputra. Saya ingin mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Redesain Stadion Kanjuruhan Malang sesuai standar FIFA dengan pendekatan biomimetik. Untuk tapak yang saya gunakan berada di kawasan Kabupaten Malang, tepatnya berada di Jalan Trunojoyo, Kerajang, Kedung Padariangan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tapak perancangan merupakan kawasan sport center Kanjuruhan Malang. Lokasi tapak perancangan cukup strategis karena berada di ibu kota Kabupaten Malang dan juga cukup dekat dengan infrastruktur penunjang seperti rumah sakit, stasiun, dan terminal. Pada analisis fungsi, fungsi dibedakan menjadi tiga, yaitu fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi penunjang. Fungsi primer sendiri adalah sebagai tempat pertandingan olahraga sepak bola berskala lokal maupun hingga internasional, sebagai tempat latihan sepak bola dan juga sebagai tempat menonton pertandingan sepak bola. Untuk fungsi sekunder, yaitu sebagai tempat berjualan, sebagai tempat mendukung pertandingan sepak bola, dan sebagai tempat manajemen klub. Dan untuk fungsi penunjang, yaitu sebagai tempat untuk memarkir kendaraan, sebagai tempat untuk beribadah, sebagai tempat untuk P3K, menjaga keamanan dan kenyamanan penonton, sebagai tempat buang air besar dan air kecil, sebagai tempat beristirahat, sebagai tempat refreshing dan bersantai. Pelayanan servis dalam perancangan difungsikan untuk menunjang pelayanan di dalam fasilitas yang disediakan dan aktivitas yang ada, sebagai tempat pengelola yang difungsikan untuk mengoperasikan jalannya sebuah pertandingan, dan juga sebagai tempat makan dan juga untuk minum. Setelah didapatkan analisis fungsi, maka kemudian akan didapatkan user atau pengguna dan juga aktivitas. Untuk pengguna sendiri akan dibagi menjadi 4 golongan, yaitu pemain, penonton, awak media atau media pers, dan juga staf atau pengelola. Dan untuk alur aktivitas pengguna yaitu sebagai berikut. Ini untuk alur pengguna pemain, sedangkan ini untuk penonton. Dan untuk ini adalah untuk alur media pers. Setelah itu, maka akan didapatkan ruang-ruang yang sesuai dengan aktivitas pengguna, yaitu dan juga akan didapatkan block plan sebagai berikut. Ini adalah block plan untuk ruang pemain dan juga media pers, dan ini adalah block plan untuk ruang VVIP dan VVIP. Untuk bentuk dasar dari bangunan sendiri, yaitu menggunakan bentuk dasar dari wajah singa, sehingga didapatkan pola acuan berupa kombinasi dari dua buah geometri, yaitu oval dan segitiga. Kemudian dari bentuk tersebut diberi volume dan memberi ketinggian yang berbeda pada kedua bentuk agar menghindarkan dari kesan kaku. Selanjutnya adalah analisis tapak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tapak merupakan area sport center Kanjuruhan Malang yang memiliki luas 20 hektar. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan ruang sesuai standar FIFA, maka tapak mengalami pelebaran sebesar 5 hektar dengan menambahkan lahan di sebelah timur tapak yang masih berupa lahan kosong. Tapak sendiri akan dibagi menjadi dua area, yaitu area yang terbangun dan juga area yang tidak terbangun. 40% untuk area terbangun dan sisanya sebesar 60% digunakan untuk area terbuka hijau dan juga digunakan untuk area terbuka dengan pemberasan. Tata masa bangunan dan juga landscape pada tapak menggunakan pola terpusat dengan stadion utama sebagai pusatnya. Pola terpusat sendiri memiliki kelebihan pada akses yang lebih mempermudah pengguna untuk menuju area stadion utama. Pola terpusat ini meniru dari sistem sosial singa, karena dalam kehidupannya singa hidup berkelompok dan hanya ada satu singa jantan dalam kelompok tersebut yang juga bertugas sebagai pemimpin dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah analisis iklim matahari. Karena tapak yang tidak jauh dari garis khatulistiwa, sehingga kecondongan matahari relatif sama setiap bulan. Dan penggunaan aktif stadion untuk pertandingan sepak bola biasanya pada sore hari, yaitu pukul 15 dan sampai dengan pukul 17, dan pada malam hari pukul 19 sampai dengan pukul 21. Dan bayangan matahari pada aktivitas sore hari lebih condong ke arah timur. Alternatif yang dapat digunakan untuk itu adalah dengan menggunakan double skin fasad. Pemberian penghalang sinar matahari langsung berupa double skin fasad yaitu dapat menghalangi sinar matahari langsung dari arah timur dan barat, namun tetap mengoptimalkan cahaya yang tidak langsung dari arah utara dan selatan. Penerapan pemberian double skin fasad tersebut terinspirasi dari fungsi bulu singa yang menutupi tengkuk singa yang berfungsi untuk melindungi bagian tengkuk singa saat bertarung.
Lalu pada atap yang menutupi keseluruhan tribun, tetapi pada bagian tengah atau pada bagian lapangan permainan tetap dibiarkan terbuka agar rumput yang terdapat pada lapangan permainan tetap sehat dan juga terjaga. Untuk angin, angin pada siang hari lebih dominan berembus dari arah selatan menuju utara tapak. Sedangkan pada malam hari angin lebih dominan berembus dari arah utara menuju selatan tapak. Untuk memanfaatkan angin tersebut, maka dibuatlah fasad sedemikian rupa yang terbuka pada area utara dan selatan untuk memaksimalkan angin masuk menuju bangunan. Penerapan fungsi dari fasad tersebut juga terinspirasi dari bulu di sekitar tengkuk singa yang memberikan kenyamanan pada singa dari berbagai iklim. Dan untuk alternatif lain yaitu memberikan vegetasi pohon pada arah datangnya angin untuk menghalau atau memberikan suasana yang sejuk pada area tapak. Dan untuk analisis hujan, karena tapak berada di daerah khatulistiwa yang saat musim hujan turun terus-menerus selama setengah tahun, maka solusi yang dapat diberikan adalah memberikan selokan pada arah pinggir lapangan permainan untuk menampung resapan air dan juga untuk mengalirkan air hujan. Pemasangan pemasangan sistem resapan khusus pada area lapangan permainan untuk menghindari genangan air saat hujan. Air hujan pada atap dapat dimanfaatkan sebagai penyiram rumput pada lapangan permainan dan juga taman di sekitar area stadion. Lalu selanjutnya adalah analisis aksesibilitas. Karena tata masa bangunan menggunakan pola terpusat, sehingga akses juga mengikuti dari tata masa bangunan tersebut, di mana akses utama pada tapak mengitari stadion utama yang juga sebagai pusat dari tapak. Jalur keluar masuk tapak juga dibedakan untuk menghindari penumpukan pada satu titik dan juga memudahkan pengunjung untuk keluar masuk menuju area stadion. Untuk memenuhi kebutuhan standar FIFA, semua area harus bisa dijangkau oleh penyandang disabilitas, sehingga semua akses untuk pejalan kaki diberi penanda khusus dan juga ram untuk area yang memiliki perbedaan level ketinggian tanah, sehingga lebih ramah untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah analisis struktur. Atap stadion memiliki persyaratan khusus, di mana atap stadion harus dapat menutupi semua tribun penonton, sehingga memiliki bentang yang cukup luas, dan juga tidak boleh terdapat kolom yang dapat menghalangi pandangan penonton. Oleh karena itu, digunakanlah struktur khusus berupa struktur lengkung dan juga struktur tarik untuk menopang atap stadion. Struktur lengkung mengadopsi fungsi dari tulang belakang singa yang juga berfungsi untuk menopang sebagian besar tubuh singa dan juga membentuk tubuh singa. Untuk struktur utama pada stadion menggunakan struktur rigid frame untuk menopang keseluruhan bangunan, dan juga menambahkan struktur core untuk memperkuat bangunan, karena mengingat bangunan terdiri dari 4 lantai dan juga memiliki beban hidup yang cukup besar. Untuk pondasi sendiri menggunakan pondasi tiang pancang karena beban hidup yang cukup besar tadi, sehingga diperlukan pondasi yang mampu menopang dan juga menahan beban dari beban tersebut, sehingga pondasi tiang pancang dirasa paling cocok digunakan untuk perancangan ini. Pada analisis utilitas terdapat 3 utilitas yang ada pada bangunan, yaitu utilitas plumbing, utilitas listrik, dan juga utilitas sampah. Untuk plumbing juga dibedakan menjadi 3, yaitu untuk plumbing air bersih, plumbing air hujan, dan juga plumbing air kotor. Untuk air bersih dan juga air hujan ditampung di atap menggunakan tandon, dan semua pipa vertikal ditempatkan pada satu shaft yang sama. Lalu untuk utilitas listrik, dari trafo PLN dan juga genset disalurkan menuju panel induk. Kemudian dari panel induk dibagi menjadi beberapa subpanel yang kemudian disalurkan dari subpanel tersebut disalurkan menuju ke zona-zona yang berada di setiap lantai. Lalu untuk utilitas sampah dari setiap lantai disalurkan dengan shaft yang kemudian langsung menuju bak sampah yang berada di bawah, yang kemudian langsung dibawa menuju TPS yang nantinya akan diambil untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir. Pada konsep tapak
Penempatan massa dan juga landscape pada tapak menggunakan pola terpusat yang juga terinspirasi dari pola pada telapak kaki singa. Pada area tapak ini, area-area tersebut dibagi menjadi beberapa area, antara lain area parkir, stadion utama, lapangan latihan, dan juga kolam renang. Untuk stadion utama sendiri, letak dan arah orientasi bangunan tetap dipertahankan dan juga tidak terjadi perombakan yang signifikan pada lapangan permainan dikarenakan lapangan permainan yang sudah ada sudah memenuhi standar internasional. Untuk aksesibilitas pada tapak, akses keluar dan masuk stadion dibedakan untuk menghindari penumpukan pada satu titik pintu masuk saat sedang ramai, dan juga untuk sirkulasi kendaraan pada tapak dibedakan menjadi dua, yaitu untuk sirkulasi kendaraan dan juga sirkulasi manusia. Untuk vegetasi di dalam stadion juga dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu vegetasi pembatas, vegetasi peneduh, dan juga vegetasi pengarah. Untuk vegetasi pembatas, saya menggunakan ketapang kencana dan juga tabebuya. Dan untuk vegetasi penuduh, saya menggunakan pohon tanjung dan juga pohon angsana. Sedangkan untuk vegetasi pengarah, saya lebih banyak menggunakan pucuk merah dan juga pohon plum. Selanjutnya adalah konsep ruang. Ruang pada stadion utama dibagi berdasarkan block plan pada bab sebelumnya, yaitu untuk lantai 1 terdapat ruang yang lebih banyak digunakan untuk pemain, awak media, dan juga staf pertandingan. Ruang tersebut antara lain yaitu sebagai lobi, ruang konferensi pers, ruang ganti pemain, ruang medis, ruang media center, ruang wasit, dan juga ruang staf. Sedangkan pada lantai 2 lebih banyak digunakan sebagai area untuk tujuan perniagaan, yaitu sebagai retail dan juga store. Dan pada lantai 3 digunakan untuk area khusus untuk klub dan juga manajemen pertandingan. Dan di lantai 4 digunakan untuk untuk penonton VIP dan VVIP. Dan untuk lantai 5 digunakan untuk area ruang delegasi pertandingan. Dan karena pada lantai 6 tidak memiliki space yang cukup luas, maka lantai 6 hanya digunakan untuk area sirkulasi dan juga utilitas. Lalu selanjutnya adalah konsep struktur. Seperti pada analisis struktur, struktur atap menggunakan struktur lengkung yang mengadopsi bentuk dari tulang belakang singa. Untuk material sendiri yang digunakan pada struktur lengkung tersebut adalah baja solid dengan sistem murbaut. Lalu juga menggunakan seling baja yang digunakan sebagai penarik atap. Dan untuk penutup atap sendiri menggunakan membran dengan jenis Teflon Coat Fiberglass atau PTFE. Pada struktur utama stadion menggunakan struktur rigid frame dan juga struktur core, dan untuk struktur fondasi sendiri menggunakan struktur tiang pancang, di mana tiang pancang tersebut dapat menahan beban hidup maupun beban mati yang cukup besar pada bangunan. Dan pada konsep utilitas air bersih memiliki alur sebagai berikut. Dari PDAM dan juga sumur atau mata air langsung diarahkan menuju tandon bawah atau ground water tank, yang kemudian dialirkan melewati shaft menggunakan pompa yang dialirkan menuju tandon atas, dan dari tandon atas langsung dialirkan kembali menuju shaft menuju lantai-lantai di bawahnya dengan menggunakan gaya gravitasi. Lalu untuk air kotor dari setiap lantai dari toilet dialirkan menuju septic tank melewati shaft. Lalu dari septic tank dialirkan menuju sumur resapan, lalu limpasan dari sumur resapan tersebut dialirkan menuju selokan. Selanjutnya adalah untuk listrik. Alur untuk listrik adalah sebagai berikut, yaitu dari trafo PLN dan juga genset dialirkan menuju panel induk. Kemudian dari panel induk tersebut dibagi kepada subpanel yang ada di setiap lantai, kemudian dialirkan pada zona-zona yang ada di lantai tersebut. Lalu untuk utilitas sampah, dari sampah sendiri, dari tempat sampah di setiap lantai lalu dibuang atau disalurkan dari shaft menuju bak sampah yang berada di bawah. Kemudian dari bak sampah diangkut ke TPS dan selanjutnya akan dibawa
ke tempat pembuangan akhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.